Jadi banyak sekali yang tanya kenapa aku tidak memutuskan untuk pulang, kemudian dibanding-bandingkan dengan youtuber TKW lain. Jadi kalau misalnya kalian jadi aku, 1 hari aja mungkin kalian udah kayak nangis yang gimana ya, nangis yang mungkin setiap hari, setiap malam kalian mungkin nangis, teman-teman. Kalau melihat sesuatu itu jangan dilihat dari satu sisi saja, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat siang. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Jadi di video kali ini mungkin lagi dalam keadaan libur, teman-teman. Makanya aku usahakan untuk bisa bikin video ini. Video ini adalah jawaban dari mungkin ratusan pertanyaan ketika suamiku memutuskan untuk pulang. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk, bilang katanya kenapa Mbok Kay nggak ikut pulang, dan kemudian sebetulnya aku nggak boleh nangis di video ini, cuma sedih gitu. Nanti dikiranya kalau majikanku nonton dikiranya aku tuh lagi nggak bahagia, teman-teman. Padahal sebetulnya enggak ya. Aku sedihnya karena ditanya seperti itu. Jadi banyak sekali yang tanya kenapa aku tidak memutuskan untuk pulang, kemudian dibanding-bandingkan dengan youtuber TKW lain yang mungkin sudah ada yang pensiun, kemudian sudah ada yang memutuskan untuk pensiun pulang ke Indonesia. Jadi kehidupan setiap manusia itu berbeda, teman-teman. Kayak misalnya aku dan suamiku, kita sudah sama-sama berjuang selama 14 tahun, dan mungkin kalau misalnya dibilang cukup, insya Allah kita cukup. Cuma prinsip hidupku bukan seperti itu, teman-teman. Jadi banyak sekali tanggung jawab yang harus Mbok Kay pikul. Jadi kalau dulu kan punggungku itu ada 2 tanggung jawab. Di sebelah sini suamiku, di sebelah sini aku. Kalau sekarang dua-duanya harus ada di aku, teman-teman. Dan alhamdulillah suamiku tipe yang sangat bertanggung jawab, bekerja keras, kemudian dia juga bukan tipe orang yang malas, dan alhamdulillah itu terbukti sampai saat ini. Walaupun dia sudah pulang ke Indonesia, tapi dia masih tetap berusaha untuk tetap bekerja, teman-teman. Dan mungkin jawabannya mungkin ya bagi teman-teman semuanya yang menonton video itu mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak memutuskan untuk pulang ke Indonesia dengan suamiku. Padahal kalau dibilang kita itu sudah cukup, ya alhamdulillah kita sudah cukup. Cuma yang sekarang terjadi adalah aku bukan cuma memikirkan diriku sendiri, anakku, sama suamiku, enggak, teman-teman. Jadi Mbok Kay ini adalah salah satu wanita yang harus menanggung banyak sekali tanggung jawab, teman-teman, yaitu orang tua, keluarga, adik, anak, kemudian ya pokoknya banyak sekali lah. Dan kemudian saya dan suami juga punya anak, gimana ya, bukan anak asuh ya, teman-teman, melainkan kayak gini. Kalau misalnya dari keluarga kita ada anak yang mau sekolah, kemudian orang tuanya itu tidak mampu menyekolahkan, akhirnya kita ambil dan kita sekolahkan. Itu alasan yang mendasar kenapa aku tidak memutuskan untuk pulang. Jadi untuk setiap bulan ya, pengeluaran per bulan itu seharusnya aku nggak usah jelasin sih. Cuma karena aku udah terlanjur kayak sedih banget gitu loh. Sedihnya itu terus ditanya, kemudian dibanding-bandingin, kayak youtuber sebelah itu sudah pulang loh sama suaminya, youtuber ini mau pulang loh sama suaminya. Itu kayak seakan-akan setiap manusia itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian jadi aku, 1 hari aja mungkin kalian udah kayak nangis yang gimana ya, nangis yang mungkin setiap hari, setiap malam kalian mungkin nangis, teman-teman. Tapi ya alhamdulillahnya aku masih tetap kuat bertahan sampai detik ini ya, teman-teman. Sebetulnya waktu suamiku pulang aku nggak sedih sama sekali, tapi setelah ditanya-tanya seperti itu, aku tuh jadi kayak sedih, kemudian merasa bersalah, kemudian banyak kayak tertekan loh, teman-teman. Tapi kalau misalnya aku ingat bahwa tujuan hidupku itu untuk supaya bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Jadi ada anak-anak yang harus aku sekolahkan, ada tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada keluarga. Jadi aku kuat lagi kayak gitu, teman-teman. Makanya tidak boleh membanding-bandingkan hidup
kita atau hidup orang lain dengan hidup kita atau hidup kita dengan orang lain itu jangan teman-teman, karena setiap kehidupan itu skenarionya berbeda-beda. Dan mungkin ya ini jawaban yang kalian tunggu-tunggu ya. Selama mungkin beberapa bulan aku nggak menjawab pertanyaan itu, dan alhamdulillah hari ini aku mempunyai kekuatan untuk menjawab pertanyaan itu, walaupun akhirnya aku tuh sedih kayak gini. Kalau melihat sesuatu itu jangan dilihat dari satu sisi saja teman-teman. Kenapa aku sampai seperti ini? Pasti ada sebabnya, pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Jadi stop untuk menanyakan tentang hal pulang ya teman-teman, karena itu akan sangat membuatku sedih, kemudian tertekan. Itu tuh kayak aku tuh terbebani dengan pertanyaan itu. Sebetulnya aku nggak usah jawab pertanyaan ini, cuma karena aku merasa kayak aku harus bilang ke penonton semua supaya mereka nggak salah paham, supaya mereka itu tahu dengan tujuan hidupku dan dengan apa yang aku perjuangkan di sini. Sebenarnya kalau misalnya aku hanya memikirkan untuk kehidupanku, kehidupan suamiku, kehidupan anakku, insya Allah kalau misalnya pulang itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Cuma ya itu kembali lagi karena aku juga punya keluarga, suamiku juga punya keluarga atau orang tua, dan kita harus berjuang bersama-sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kedua-duanya itu memutuskan untuk pulang itu belum bisa, jadi harus ada salah satu yang bertahan di sini. Dan kebetulan karena majikanku baik dan aku juga belum bisa ninggalin Genevieve, jadi ya aku yang harus bertahan di sini teman-teman. Ini kenapa aku ceritanya di luar, supaya suasananya itu aku bisa santai, kemudian bisa mencurahkan apa yang ada di dalam hatiku teman-teman. Jadi mohon untuk doanya, mudah-mudahan tetap kuat di sini, mudah-mudahan virus ini juga cepat selesai. Kalau misalnya virus ini selesai, insya Allah nanti bawa suamiku dan anakku liburan ke Hongkong teman-teman. Cuma kalau untuk saat ini belum bisa karena Hongkong ini juga masih lockdown lagi, kemudian susah lagi ini Hongkong lagi betul-betul diserang virus baru namanya Omicron, dan di sini ketat banget, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya harus sabar lah teman-teman, mungkin 2 atau 3 tahunan lagi virus ini sudah menghilang dari dunia. Mudah-mudahan tahun ini juga udah selesai ya, karena udah capek banget sih sebetulnya untuk menghadapi virus ini tuh udah capek banget sebetulnya. Dan yang aku pengenin sih bawa anakku sama suamiku sama ibuku itu untuk main ke Hongkong, jalan-jalan ke Hongkong. Itu aja sih tujuanku ya ke depannya. Dan kalau misalnya bisa sih ya aku cuti lah ke Indonesia, cuma karena belum bisa jadi ya udah mau nggak mau harus tetap bertahan di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan penjelasanku itu sudah jelas, kemudian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga menjadi motivasi untuk teman-teman BMI yang lain. Jangan menyerah. Jadi abaikan apa yang orang bilang tentang kita, walaupun mungkin mereka pikir kita adalah wanita yang egois, rakus, dan yang tidak cukup dengan harta. Tapi no, it's not, itu bukan prinsipku teman-teman. Jadi aku punya uang, aku gunakan untuk membantu orang lain, kayak gitu teman-teman ya. Kalau pesanku itu cuma kita tidak boleh membandingkan hidup satu sama lain teman-teman. Kalau misalnya ada YouTuber mantan TKI yang sudah pulang ke Indonesia, suami istri, ya udah biarkan. Berarti mereka memang sudah memulai kehidupannya di Indonesia. Kemudian kalau misalnya ada seorang TKW yang masih berjuang di negara orang, ya mungkin karena mereka punya tanggung jawab yang lebih, seperti itu aja sih. Dan mungkin kita tidak bisa menjelaskan secara detail kenapa kita harus tetap stay di sini dan segala macam. Cuma karena aku udah kayak aduh aku nggak kuat nih, aku harus ngomong nih kayak gitu. Jadi hari ini Boke ya jelasin ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cukup dimengerti ya teman-teman, dan ya doaku supaya mudah-mudahan supaya aku tetap sehat, bisa bertemu dengan keluarga lagi. Makanya sekarang suamiku bikin vlog itu karena aku pengen
melihat kehidupan keluargaku di Indonesia. Seperti itu teman-teman. So terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Meme. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.